Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Christian Prayogi dengan NPM 2022 4350 0511 selaku moderator pada presentasi dan demo pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Natasha Audamila Tikta, NPM 2022 435 00491. Perkenalkan, nama saya Fernando Sulaiman Hartono dengan NPM 2022 4350 478. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sabil dengan NPM 2022 43500 528. Perkenalkan, nama saya Mas Romzi dengan NPM 2022 435 00542. Kenalkan, nama saya Nofisa Ramdhani dengan NPM 2022 4350 0550. Perkenalkan, nama saya Syifa Zaina Hilman dengan NPM 2022 435 00566. Perkenalkan, nama saya Fakhri Firdaus Salam dengan NPM 2022 43500 579. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sistem informasi perpustakaan di SMP Al-Falah, Kota Bekasi. Apa sih manfaat dari aplikasi ini? Yang pertama, meningkatkan efisiensi pengelolaan perpustakaan. Maksudnya adalah aplikasi ini akan membantu untuk mempermudah petugas dalam mencatat, mengelola, dan mencari data buku maupun anggota perpustakaan. Yang kedua, mempermudah proses peminjaman dan pengembalian buku. Maksudnya adalah aplikasi ini akan membuat transaksi lebih cepat dan tercatat secara otomatis sehingga mengurangi risiko kehilangan data. Yang ketiga, menyediakan sistem yang terintegrasi. Data buku, anggota, dan transaksi saling terhubung dalam satu aplikasi yang mudah digunakan. Dan yang terakhir adalah mendukung pembuatan laporan secara otomatis. Aplikasi ini akan membantu untuk membuatkan laporan peminjaman, pengembalian, dan data lainnya dapat dihasilkan secara akurat. Kami juga ada beberapa fitur desktop, yaitu yang pertama ada login, dashboard, data siswa, data petugas, absensi petugas, data pengunjung, data buku, data peminjam, data pengembalian, dan cetak laporan. Di cetak laporan ini kami ada dua opsi, yaitu cetak per kelas dan data secara keseluruhan. Kami juga ada beberapa form. Yang pertama ada form siswa, yang kedua ada form pengunjung, yang ketiga ada form tugas, yang keempat ada presensi petugas, yang kelima ada book, yang keenam ada peminjaman, dan terakhir adalah form pengembalian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fernando Islamai. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada halaman masuk dengan nama pengguna dan kata sandi. Selanjutnya, kalau kita masukin password dan user ID salah, tulisannya adalah gagal masuk. Dan jika kalau password dan user ID-nya benar, tulisannya berhasil masuk. Selanjutnya, ada dashboard, beranda, siswa, petugas, presensi petugas, pengunjung, koleksi buku, peminjaman buku, pengembalian buku, dan laporan. Selanjutnya, ada fungsi form siswa untuk menambahkan data siswa dengan total 5 inputan, yaitu NIS, nama, kelas menggunakan combo box, jenis kelamin menggunakan combo box, dan nomor HP. Selanjutnya, fungsi form pengunjung untuk menambahkan data pengunjung yang memiliki 4 form inputan, yaitu NIS siswa, nama siswa, kelas, tanggal kunjungan menggunakan JDate Coaser. Selanjutnya, ada fungsi form petugas untuk menambahkan data form yang memiliki 4 form inputan, yaitu ada ID petugas, nama petugas, jenis kelamin menggunakan combo box, dan nomor HP. Selanjutnya, fungsi form absen petugas untuk menambahkan data absensi untuk petugas perpustakaan ada 4 inputan, yaitu ID petugas, nama petugas, tanggal presensi menggunakan JDate Coaser, status presensi ada 3, hadir, izin, dan apa. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibnu Sabil. Selanjutnya di sini ada tampilan form buku. Nah, tampilan form buku ini berfungsi untuk menambahkan
buku yang tersedia di perpustakaan dengan jumlah 7 inputan. 7 inputan ini berupa kode buku, judul buku, kategori menggunakan combo box, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah stok buku. Selanjutnya ada form peminjaman. Di sini berfungsi untuk menambahkan data peminjaman buku pada perpustakaan dengan jumlah 9 inputan yang berupa kode pinjam, NIS, nama, kelas, kode buku, judul buku, stok buku. Di sini stok buku otomatis akan berkurang jika sukses input pinjaman. Nah, yang dua terakhir ada tanggal pinjam dan tenggat pinjam. Selanjutnya ada tampilan form pengembalian yang berfungsi untuk menambahkan data pengembalian buku pada perpustakaan dengan jumlah 11 inputan. Yang pertama kode kembali, selanjutnya kode pinjam, nama, kelas, kode buku, judul buku, stok buku, tanggal pinjam, tenggat pinjam, tanggal kembali, dan yang terakhir ada denda. Perlu digarisbawahi jika melewati batas tenggat pengembalian buku, maka akan dikenakan denda. Jumlah denda akan muncul ketika peminjaman melewati tenggat peminjaman buku. Selanjutnya ada menu tampilan cetak laporan siswa. Di sini ada beberapa opsi menu cetak laporan siswa yang bisa digunakan petugas dengan kebutuhannya masing-masing. Yang pertama ada cetak laporan siswa, terus cetak laporan petugas, cetak laporan pengunjung, cetak laporan buku, cetak laporan peminjaman buku, dan yang terakhir ada cetak laporan pengembalian buku. Selanjutnya di sini ada tampilan laporan data peminjaman buku. Nah, di sini ada dua button. Terdapat dua opsi pilihan cetak. Dengan yang pertama adalah cetak data per kelas dengan memilih combo box terlebih dahulu, atau yang kedua cetak data keseluruhan atau semua kelas. Yang di bawahnya adalah tabel data peminjaman buku. Di sini berupa tabel data yang sudah diinput sebelumnya. Selanjutnya di sini ada print preview atau report. Ini berupa hasil dari data yang akan dicetak. Selanjutnya untuk detail yang lebih lanjut lagi akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Mas Romzi. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian demo aplikasi atau desktop. Di halaman pertama yaitu ada halaman login page atau tampilan login. Di sini ada nama pengguna atau username, kemudian nanti input sandi. Di sini kita akan coba dua skenario. Yang pertama ketika input username dan password tapi salah, nanti akan gimana pop-up-nya. Kemudian nanti kita input kata sandi dan username-nya yang benar. Jadi kita pertama coba inputkan username yang salah. Kemudian kita klik enter. Nanti dia akan muncul pop-up gagal masuk. Kemudian kita coba memasukkan kata sandi yang benarnya. Kemudian kita klik enter. Kemudian muncul pop-up message yang berhasil masuk. Kemudian kita klik enter. Nanti dia akan muncul ke tampilan selanjutnya yaitu adalah tampilan dashboard. Di mana pada tampilan dashboard ini ada 9 menu di sidebar-nya, yaitu ada beranda, siswa, petugas, presensi, pengunjung, koleksi buku, peminjaman, pengembalian, dan laporan. Kemudian pada bagian sebelah kanan itu ada 6 kotak, dan masing-masing di kotak itu ada angka, yang dimana nanti ketika kita input pada form, pada masing-masing form, nanti jumlah data yang telah berhasil diinput nanti akan semuanya masuk di tampilan awal di dashboard. Nanti jumlahnya akan muncul di sini. Di angka-angka ini nanti akan muncul jumlah data yang berhasil diinputkan pada form. Kemudian kita berlanjut ke menu selanjutnya,
yaitu ke menu siswa yang akan didemokan oleh Nur Faisal. Masuk ke halaman data siswa atau form data siswa. Di sini karena fungsinya tadi udah dijelasin, maka di sini langsung penginputannya saja. Di mana penginputannya itu di sini ada NIS, nama, kelas, jenis kelamin, dan juga nomor HP. Misalnya di sini NIS-nya itu 2002, namanya itu Aldi, kelasnya kelas 8, jenis kelamin laki-laki, nomor teleponnya. Nah, kemudian kita simpan. Di sini ada message data berhasil disimpan, terus kita klik OK. Nah, maka data tersebut sudah tersimpan di tabel data di bawah ini. Nah, apabila nanti kita misalnya ada data yang mau diubah, misalnya nama, misalnya namanya itu kita mau kasih nama lengkap. Jadi namanya itu nama lengkapnya itu jadi Aldi Salam. Kemudian ini kita klik ubah, maka data tulisannya message-nya itu menjadi data berhasil diubah. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini yang tadinya namanya Aldi doang, jadi berubah menjadi nama lengkap, jadi Aldi Salam. Kemudian di sini ada fitur baru yaitu untuk merefresh data, jadi kosong lagi data buat penginputannya. Kemudian di sini ada fitur pencarian, misalnya saya mau mencari namanya itu Aldi yang tadi sudah diinput. Kemudian kita cari, nah sini Aldi sudah muncul. Nah, kemudian di sini ada button hapus yang fungsinya itu untuk menghapus data yang sudah terinput. Baik, lanjut aja ke halaman pengunjung. Nah, di sini di halaman pengunjung ini kita tuh menginput eh, data pengunjung apabila si pengunjung tersebut ingin memasuki perpustakaan. Nah, data pengunjung ini tuh didapat dari si data anggota yang tadi sudah diinput atau data siswa. Di sini misalkan kita nginput listnya itu yang tadi sudah kita input yaitu 2002. Apabila kita klik enter, maka nama dan kelas tersebut akan otomatis muncul. Nah, kemudian sini kita tanggal kunjungannya kita pilih yaitu di tanggal 26 hari ini. Kemudian kita simpan. Sama kayak halaman sebelumnya, di sini tersedia juga ada button baru, hapus dan juga fitur pencarian. Selanjutnya ada form lain yang akan dijelaskan oleh teman saya Fahri Firdaus Salam. Selanjutnya kita masuk ke form data petugas. Di sini ada 4 kolom untuk kita masukkan data si petugas. Kita langsung coba saja masukkan ID petugas. Kita coba 102. Lalu kita masukkan nama petugas yaitu Ahmad. Lalu kita pilih jenis kelaminnya laki-laki. Dan kita masukkan nomor telepon. Kita coba asal saja. Lalu kita simpan. Nah, data langsung akan masuk ke tabel data petugas. Di sini juga ada button baru, ubah, hapus, dan fitur pencarian yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke form data presensi petugas. Kita coba masukkan ID petugas yang sudah kita masukkan sebelumnya, yaitu 102. Lalu kita klik enter, dia akan muncul nama petugasnya. Lalu kita pilih tanggal presensi, yaitu hari ini tanggal 26. Kita pilih statusnya, lalu kita simpan. Dan dia akan muncul di tabel data presensi petugas. Di sini juga ada button baru, hapus, dan fitur pencarian
seperti sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anastasia. Kita lanjut ke bagian data buku. Di data buku ada kode buku, judul buku, kategori, penulis, penerbit, tahun terbit, dan stok buku. Kita lanjut aja ke kode bukunya yaitu A02. Lalu judul bukunya Harry Potter. Untuk kategorinya yaitu fiksi sesuai dengan bukunya. Lalu penulisnya itu Rangga, contoh. Penerbitnya bebas, apa aja kita masukkan. Lalu tahun terbitnya 2019. Stok bukunya yaitu 10. Lanjut kita simpan. Maka akan ada di tabel data buku. Selanjutnya, kita ke bagian peminjaman buku. Di sini di data peminjaman buku ada kode pinjam, NIS, nama, kelas, kode buku, judul buku, stok buku, tanggal pinjam, dan tenggat pinjam. Kita masukkan kode pinjamnya yaitu 2021. Lalu NIS-nya kita masukkan yang sebelumnya sudah kita masukkan yaitu 2002. Kita enter, maka nama dan kelasnya akan muncul. Selanjutnya di bagian kode buku yaitu A02, judul buku dan stok buku akan langsung muncul. Lalu tanggal pinjamnya di tanggal 26, maka tenggat pinjamnya di tanggal 3 Juli. Kita simpan, maka data tersebut akan tersimpan. Oke. Selanjutnya akan dilanjut oleh Syifa Zaina. Ya, selanjutnya di sini ada data pengembalian buku. Jika buku telah selesai dipinjamkan, di sini kita masukkan kembali kode peminjamannya. Kita masukkan kode kembali 502. Kode pinjamnya 2021. Nah, kita enter, maka akan terinput nama-nama yang tadi dan tanggal kembalinya tanggal 3 Juli. Kita cek denda. Karena tenggat kembalinya tepat waktu, maka di sini tidak ada denda. Coba kita masukkan ke tanggal 4, cek denda. Nah, maka denda itu akan muncul perharinya 2.000. Coba kita simpan, klik OK. Nah, maka di data outputnya akan tersimpan di tabel data pengembalian buku. Nah, selanjutnya kita akan ke tampilan menu laporan. Nah, di sini ada 6 button bebas mau pilih sesuai kebutuhan. Misalnya cetak laporan siswa. Nah, di sini ada 2 opsi. Yang pilihan pertama ada cetak data per kelas dan yang kedua cetak data keseluruhan. Nah, yang cetak data per kelas di situ eh, akan ditampilkan combo box-nya atau drop down-nya. Nah, di situ bisa memilih terlebih dahulu misalnya 7. Setelah itu bisa cetak data keseluruhannya.
Setelah itu kita bisa di print previewnya, tampilannya bisa dilihat. Nah, di sini ada tampilan pre-reviewnya dari data tersebut. Nah, di sini bisa langsung di print. Mungkin itu penjelasan dari saya cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Cukup sekian presentasi dan demo dari aplikasi yang kami buat. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan membantu teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.